Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Elenawati dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan. Apa sih itu psikologi? Secara harfiah, psikologi umumnya dimengerti sebagai ilmu jiwa. Pengertian ini didasarkan pada terjemahan kata Yunani yaitu psyche dan logos. Psyche yang berarti jiwa atau nyawa atau alat untuk berpikir, dan logos yang berarti ilmu atau yang mempelajari tentang. Dengan demikian, psikologi diterjemahkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Sebagai contoh, misalnya pas lagi merem dan nyoba tidur di malam hari, pikiran kita sering banget jadi liar berpikir tentang banyak hal. Tiba-tiba segala pertanyaan muncul di kepala kita. Kayak kenapa kita ngerasa sepi kalau lagi sendirian? Atau sedih melihat kucing yang terluka di jalanan? Atau heran kenapa kita punya kebiasaan aneh, bahkan ketakutan yang tak beralasan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu emang masih membingungkan. Tapi ternyata ada sebuah ilmu yang mengungkap semua pertanyaan itu. Ilmu yang berusaha mencari tahu cara kita berpikir dan cara kita berperilaku. Sebuah bidang ilmu yang penuh tanda tanya bernama psikologi. Karena di sini kita akan membahas tentang psikologi pendidikan, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih itu pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dan dapat kita simpulkan bahwa psikologi pendidikan itu ialah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam psikologi pendidikan, dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Psikologi pendidikan bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa perubahan tingkah laku, dalam kata lain mengajar, di mana di dalamnya terdapat hubungan antara pendidik dan peserta didik dalam hal belajar mengajar. Adapun beberapa poin yang harus kita ketahui yaitu yang pertama adalah posisi atau kedudukan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan juga merupakan cabang psikologi yang khusus diaplikasikan dalam bidang pendidikan, yaitu mempelajari perilaku individu dalam situasi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan kontribusi penting dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Selain itu, juga memberikan bimbingan tentang cara-cara merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam proses pendidikan, pencapaian tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama antara guru, siswa, dan pihak lainnya. Peranan guru sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam situasi pendidikan, guru berperan sebagai penyampai, penerjemah, pelestari, dan pengembang ilmu pengetahuan dan sistem nilai. Secara operasional, dalam proses belajar mengajar, guru berperan sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pembimbing siswa. Atas dasar itu, maka landasan profesi yang pertama bagi seorang guru adalah 1. Memahami siswa dengan segala karakteristiknya. 2. Memahami diri pribadi atas segala kemampuan dan kelemahannya. 3. Memahami situasi atau proses belajar mengajar yang akan dihadapinya. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, para guru diharapkan memperoleh 1. Memahami kecerdasan, bakat, minat, sikap, kebiasaan, kepribadian, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapinya. 2. Memahami diri sendiri baik yang berhubungan dengan kemampuan dan kelemahan-kelemahannya. 3. Mengetahui strategi yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar serta mengarah kepada tujuan pendidikan pada umumnya. 4. Memiliki keterampilan dalam menilai keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilakukannya.
5. Memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan yang dapat dilakukan berkenaan dengan perbaikan proses belajar mengajar. Penggunaan data tentang siswa dalam membimbing mereka ke arah perkembangan yang optimal, baik segi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dianutnya. Poin yang kedua yaitu fungsi psikologi pendidikan. Fungsi dari psikologi pendidikan yaitu 1. Meningkatkan keefektifan belajar. 2. Menimbulkan hasil belajar yang lebih permanen. 3. Mendorong pencapaian suasana belajar mengajar, suasana emosional, keadaan mental, dan fisik yang optimal, agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Dan poin yang terakhir yaitu manfaat psikologi pendidikan. Manfaat mempelajari ilmu psikologi pendidikan bagi para siswa didik diantaranya yaitu 1. Meningkatkan kemauan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu. 2. Mengenali naluri dan potensi belajar. 3. Mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar. 4. Bertekad untuk meningkatkan harkat dirinya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Adapun manfaat psikologi pendidikan bagi para pendidik yaitu sebagai berikut. 1. Peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar. 2. Mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada dirinya dan peserta didik. 3. Mengetahui gejala-gejala yang timbul oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. 4. Mengembangkan diri sendiri untuk menjadi manusia pembelajar dan dapat membagi ilmunya pada orang lain secara profesional. 5. Mengetahui teknik-teknik yang dapat untuk memaksimalkan potensi belajar anak didik. 6. Mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar mengajar baik terhadap diri sendiri maupun orang lain serta berupaya untuk terus memperbaikinya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk para pendengar dan para penonton. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.